sekolahnya ini terjamin. Sehingga penjaminan mutu diartikan sebagai suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan standar mutu. Oleh karena itu, di dalam sistem penjaminan mutu internal, kita kenal adanya siklus. Mulai kita melakukan pemetaan mutu, bisa melalui evaluasi diri sekolah, ataupun rapat mutu yang berasal dari pusat setelah kita mengisi instrumen yang berasal dari pusat ataupun instrumen yang berasal dari LPMP. Nah, indikator yang belum terpenuhi di dalam rapat mutu ini nanti wajib kita cari akar permasalahan untuk kita buat rekomendasi dalam rangka pemenuhan mutu. Nah, rekomendasi inilah yang kita tuangkan dalam bentuk program perencanaan peningkatan mutu. Jadi, perencanaan peningkatan mutu ini kita buat program bagaimana agar indikator-indikator yang belum tercapai ini bisa kita tingkatkan. Bisa melalui apa? Di dalam implementasinya bisa dalam bentuk in-house training, workshop, kemudian dengan memanfaatkan MGMP sekolah, ataupun dengan memanfaatkan focus group discussion. Nah, setelah kita melaksanakan program-program peningkatan mutu ini, maka siklus berikutnya adalah adanya monitoring dan evaluasi. Siapa yang melakukan monitoring dan evaluasi ini adalah tim auditor internal dari tim penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan itu. Setelah kita melaksanakan monitoring dan evaluasi, maka kita bisa melaksanakan penetapan standar mutu. Dari penetapan standar mutu ini nanti, kita akan melihat sejauh mana terjadi peningkatan di dalam rapat mutu ini. Artinya apa? Pemetaan mutu ulang kembali setelah melaksanakan siklus ini seperti apa? Dari rapat mutu ini nanti kita akan melihat lagi sejauh mana indikator-indikator ini terpenuhi apa tidak. Yang belum terpenuhi, maka kewajiban daripada sekolah membuat program perencanaan pemenuhan mutu. Sehingga ini nanti siklus ini akan berulang-ulang. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa adanya sistem penjaminan mutu ini adalah amanat dari Permendikbud nomor 28 tahun 2016, bukan merupakan proyek dari LPMP. LPMP hanya melakukan pendampingan kepada Bapak Ibu sekalian. Sehingga ada atau tidak ada pendampingan dari LPMP, kewajiban sekolah adalah melakukan penjaminan mutu pendidikan. Ada 8 standar nasional pendidikan, 8 SNP. Sebagai outcome adalah standar kompetensi lulusan. Sehingga Bapak Ibu, di dalam kita melaksanakan 8 standar nasional, maka yang kita lihat diantaranya adalah ini. Nanti kita bahas secara mendalam pada sesi berikutnya. Standar pengelolaan akan menyokong proses pencapaian SKL. Demikian juga standar PTK, standar Sarpras
standar pembiayaan sebagai input, kemudian prosesnya mulai dari standar isi, standar proses, dan standar penilaian, dan outcome-nya adalah standar kompetensi lulusan. Kalau kita cermati Bapak Ibu, di dalam upaya peningkatan mutu harus memiliki makna dan sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam menuju sekolah dengan kualitas layanan minimal standar nasional pendidikan. Kita cermati Bapak Ibu. Jadi kalau kita cermati di sini, dari rapot mutu kita bikin perencanaan pemenuhan mutu, kita laksanakan, kita evaluasi, kemudian kita lihat di dalam evaluasi diri sekolah, dalam bentuk tadi, rapot mutu, kita lakukan perencanaan dan seterusnya. Nah, di sini standar nasional pendidikan ini sudah dicanangkan melalui peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang diperbarui melalui peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 dan yang terakhir peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015. Kalau sudah ini Bapak Ibu bisa melakukan standar baru. Nah, outcome-nya ini lulusan yang berkarakter baik, lulusan yang kreatif dan pembelajar. Nah, sekolahnya adalah sekolah yang menyenangkan, sehingga nanti di dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu ini, sekolah kita adalah sekolah yang berbudaya mutu. Ini kita ulang kembali siklusnya. Dari pemetaan, perencanaan, implementasi, evaluasi, standar, kemudian kembali lagi. Nah, siapa nanti yang akan mengaudit untuk yang ke dalam? Ini adalah tim auditor internal. Termasuk bagian dari tim penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Sedangkan untuk yang lembaga lain, ini bisa melalui akreditasi. Jadi ini Bapak Ibu, kalau budaya mutunya itu sudah tampak, ya seperti ini nanti. Otomatis mutu pendidikan, mutu hasil belajar satuan pendidikan ini akan luar biasa. Nah, ini dari mana? Dampak dari outcome, proses pembelajaran yang sesuai standar pengelolaan, berjalan sesuai standar. Karena apa? Satuan pendidikan mampu menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu. Mengapa demikian? Karena organisasi penjaminan mutu di satuan pendidikan ini bisa berfungsi. Jadi ini output ke outcome, kemudian dampaknya budaya mutu di sekolah. Nah, tadi sudah kita singgung siapa yang melakukan penjaminan mutu. Penjaminan mutu dilakukan oleh tim, yaitu tim penjaminan mutu pendidikan di sekolah. Ada dua unsur, yang pertama adalah pengembang sekolah, tim pengembang sekolah, kemudian yang kedua adalah tim auditor internal. Bisa Bapak Ibu cermati, satuan pendidikan ini seperti apa kegiatannya. Tim penjaminan mutu sekolah ini seperti apa. Baik, sekarang kita cermati setelah kita tahu tentang tim penjaminan mutu sekolah. Nah, sekarang kita cermati tim penjaminan mutu pendidikan di sekolah ini harus ditetapkan melalui surat keputusan. Siapa yang membuat? Yang membuat adalah kepala sekolah.
Di dalam kepala sekolah ini menerbitkan surat putusan tentang tim penjaminan mutu pendidikan di sekolah, maka harus mengetahui bahwa setiap SK itu harus memenuhi dua unsur. Yang pertama adalah konsideran, yang kedua adalah diktum. Konsideran adalah dasar pertimbangan mengapa peraturan dikeluarkan. Sedangkan diktum adalah isi aturan itu, isi keputusan itu. Oleh karena itu, di dalam konsideran, itu lazimnya nanti akan muncul namanya pertimbangan, dasar-dasar pertimbangan. Sekarang kita cermati tentang contoh dari SK. Nah, ini contoh SK tentang TPMPS. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membuat SK, jangan lupa kop surat. Kemudian SK-nya ini, nomor SK ini sesuai dengan nomenklatur. Karena SMA ini di bawah kewenangan provinsi, maka nomenklaturnya ya berdasarkan nomenklatur dari penomoran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Pokok keputusannya ini. Kemudian ini, Kepala SMA Negeri 2 Mbai Kudus menimbang. Nah, ini yang namanya konsideran tuh ini, menimbang, mengingat atau memperhatikan. Di dalam kita membuat pertimbangan, konsideran ini harus linear dengan isi pokok SK. Jadi kalau tim penjaminan mutu, maka di sini juga harus linear. Nah, tim penjaminan mutu ini karena adanya amanat dari Permendikbud RI nomor 28 tahun 2016. Sehingga nanti di sini misalnya bahwa dalam rangka memenuhi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 28 tahun 2016, setiap sekolah wajib menerapkan sistem penjaminan mutu sekolah. Bahwa untuk melaksanakan poin 1 di atas perlu ditetapkan tim penjaminan mutu pendidikan SMA Negeri Mbai 2 Kudus tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian yang kedua, memperhatikan, mengingat, ini landasan hukumnya apa? Karena di tim penjaminan mutu pendidikan sekolah ini ada 8 standar nasional pendidikan, maka regulasi positif, regulasi yang masih berlaku, ini harus ada. Mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden kalau ada, kalau tidak turunannya, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Perda, misalnya seperti itu, dan ke bawahnya, turunannya. Nah, silakan Bapak Ibu cermati, ini ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian peraturan pemerintahnya, ini. Nah, karena di sini tidak ada keputusan presiden, ya turunannya itu apa? Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Nah, ini standar PTK, standar pengelolaan, standar Sarpras, ini standar PTK, standar PTK, standar PTK, standar PTK. Ini diperbarui melalui Permendikbud RI nomor 111. Kemudian berikutnya ini PTK, ini tentang standar isi, SKL, standar isi,
standar proses, standar penilaian, KIKD, kemudian sistem penjaminan mutu, pendidikan dasar dan menengah, kemudian ini tentang komite sekolah yang berkaitan dengan peran serta masyarakat mengenai pendanaan, kemudian tentang perubahan kurikulum 2013, kemudian perubahan tentang KIKD, kemudian tentang penyederhanaan RPP. Ini namanya konsideran. Kemudian diktum, isi dari keputusan itu, dan ini harus linier dengan pokok isi keputusan. Kalau ini tim penjaminan mutu pendidikan, ya di dalam diktumnya juga tim penjaminan mutu pendidikan, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 putusan ini. Diktum isi yang kedua, tupoksi. Yang ketiga tentang instrumen audit penjaminan mutu. Kemudian keempat tentang kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugas. Yang kelima tentang pembiayaan. Yang keenam, apabila ada kekeliruan dalam putusan akan diadakan pembetulan. Kemudian putusan ditetapkan di Kudus tanggalnya 6 April 2020. Di sini kepala sekolah, mengapa kok kepala sekolah? Karena sudah ada kop surat di sini. Jadi di halaman 1 sudah ada kop surat. Sehingga di sini cukup kepala sekolah, bukan kepala SMA Negeri 2 Baik Kudus, cukup kepala sekolah. Yang kedua, di dalam penjabaran diktum yang pertama, lampiran 1 SK Kepala SMA Negeri 2 Baik nomor sekian, tanggal sekian, ini mengenai tim pengembang sekolah. Ada 8 koordinator pengembang komponen standar, isi, proses, SKL, dan seterusnya. Kemudian ada tim auditor internal. Nah, karena di sini sudah ada nomor, sudah ada tanggalnya, maka di sini di lampiran tidak perlu ada tanggal. Karena apa? Sudah ada di atas, cukup kepala sekolah. Dan tidak perlu ada kop surat. Karena apa? Di halaman 1 sudah ada kop surat. Kemudian yang kedua, lampiran yang kedua, sama ini ya, tupoksinya. Jadi Bapak Ibu kalau membuat SK, itu tolong dilengkapi dengan tupoksi. Sehingga mereka yang Bapak Ibu pilih untuk menjadi tim ini tahu persis tentang tugas pokok dan fungsinya. Ya, ini tim pengembang SKL, standar isi, standar proses, standar PTK, standar sarpras, standar pengelolaan, dan standar penilaian, kemudian serta yang terakhir adalah standar pembiayaan. Tim auditor tupoksinya apa? Sama. Ini harus jelas. Nah, ini kalau kita cermati banyak SK tentang tim penjaminan mutu ini tidak dilengkapi dengan tupoksi yang jelas. Ini juga tadi Bapak Ibu, karena sudah ada tanggal surat di atas di lampiran, maka tidak perlu. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, tentang lampiran 3, berisi tentang instrumen audit penjaminan mutu pendidikan. Siapa yang melaksanakan? Tim auditor internal. Jadi standar SKL, ini auditor internal bisa melihat kira-kira tim pengembang SKL sudah
menganalisis esensi SKL apa belum. Kalau sudah 100% berarti ya. Kalau kurang dari 100% atau tidak sama sekali atau hanya sebagian, maka tidak. Kalau iya, bukti fisiknya apa? Hasil analisisnya seperti apa? Termasuk juga identifikasi tuntutan SKL. Kalau dilaksanakan 100%, ya. Kalau kurang, tidak. Demikian juga seterusnya. Di dalam standar isi juga sama. Kalau 100% semua guru menganalisis SKL, KI, KD, dan indikator, berarti ya. Kalau tidak, kurang, ya tidak. Demikian seterusnya. Di standar proses juga sama. Kemudian di standar penilaian juga sama. Kalau semua guru menetapkan KKM 100%, ya. Kurang dari 100%, tidak. Nah, ini diberi catatan nanti mengapa, berapa persen yang tidak. Mengapa kok tidak? Ini. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Apakah tim pengembang PTK sudah melakukan pemetaan kebutuhan PTK, menganalisis tentang kebutuhan PTK sesuai dengan Permendikbud RI, Permentan RB 16 tahun 2009 bahwa setiap guru mempunyai kewajiban 24 sampai 40 jam pelajaran untuk setiap pekannya. Jadi ini dianalisis. Dan seterusnya ini. Standar sarprasnya sudah melakukan pemetaan sarpras apa belum? Analisis kebutuhan, rekomendasi, dan seterusnya. Standar pengelolaan. Dan seterusnya. Standar pembiayaan. Apakah tim pengembang standar pembiayaan sudah melakukan analisis RKAS apa belum? Tim pengembang pembiayaan dan bendahara penggalian sumber dayanya, sumber dana, merealisasikan anggaran, menyusun laporan apa enggak. Jadi ini. Nah, ini juga sama, ya, cukup seperti ini. Kalau seandainya Bapak Ibu tim pengembang sekolah tim auditor ini sudah melaksanakan, saya yakin sekolah nanti berbudaya mutu. Mengapa? Karena sekolah sudah menjamin dan melakukan peningkatan mutu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Atas kesadaran siapa? Kesadaran sendiri. Karena ini mindsetnya sudah berubah. Bukan proyek dari LPMP, tetapi karena amanah Permendikbud RI nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu internal. Sehingga dilakukan secara mandiri dan berkesinambungan. Kalau sudah semacam itu, di sekolah terjadi tradisi mutu, kemudian ada budaya mutu, prosesnya ke sini, maka akhirnya terjadi sekolah yang berbudaya mutu. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati. Sekali lagi untuk tim penjaminan mutu pendidikan sekolah dalam rangka untuk melaksanakan siklus penjaminan mutu ini dilaksanakan atas dasar kemandirian, atas dasar kesadaran sendiri, dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Sehingga outcome kita, kelulusan peserta didik kita menjadi lulusan yang bermutu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, selamat untuk berkarya Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat, semangat, dan semangat.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.